untuk sidangnya itu bagus hari ini lancar dengan agenda dakwaan yang telah diberikan oleh jaksa penuntut umum. Begini, untuk prosesnya karena dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu nanti tuntutan yang lebih, hukuman lebih dari 4 tahun, itu kan terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum. Jadi PBH Peradi bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Jombang ditunjuk oleh wakil ketua tadi yang menjadi majelis hakim di perkara Tubagus tadi. Ya tadi karena Tubagus posisinya sekarang masih menjalani karantina yang hari ini belum selesai masa karantina, jadi kita online. Tapi untuk persidangan tadi juga lancar online, tidak ada hambatan apapun. Dakwaannya berlapis, ada 2 dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum Bapak Ahmad Jaya. Tadi dakwaan yang pertama itu adalah dakwaan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua pasal 311 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dakwaan yang kedua pertama itu adalah pasal 310 ayat 4. Yang keempat itu dakwaan kedua itu adalah 310 310 ayat 3. Untuk maksimalnya 12 tahun penjara. Untuk kabar selanjutnya baik dari pengadilan maupun dari kejaksaan tadi tetap virtual. Tetapi walaupun itu nanti menghadirkan saksi dengan agenda saksi dan bukti-bukti minggu depan Kamis itu juga virtual. Tapi saksi-saksi yang dihadirkan ada 11 orang. Kemungkinan nanti separuh yang dihadirkan. Minggu depan ada 5 orang, minggu depan lagi 5-6 orang. Intinya seperti itu. Tidak ada. Di persidangan tidak ada keluarga yang hadir. Tetapi tadi ini kan seharusnya ada eksepsi ya. Ada tanggapan dari atas dakwaan dari terdakwa. Nah tadi kita juga berkoordinasi di dalam persidangan, kita sudah menilai bahwasannya atas peristiwa tersebut mulai dari tanggal, mulai dari tempat kejadian sampai dakwaan yang telah ditentukan oleh jaksa penuntut umum, ya jadi tidak menanggapinya. Intinya terima dengan pasal-pasal yang telah didakwaan tersebut maupun peristiwa-peristiwa emang dibenarkan oleh pihak Tubagus Tadi. Kalau berbicara masalah sebuah senior yang saya atau keluarga saya tidak terlalu mengikuti perkembangan. Artinya semuanya itu sudah saya serahkan saja kepada hukum yang berlaku. Namun demikian laporan ke saya sih masuk, laporan dari pihak sana masuk, tapi saya bilang saya serahkan dalam sesuai hukum. Saya tidak tapi kan sudah dibuka black box-nya mobil almarhum Bapak dia tersebutnya dan sudah terbukti bersalah Tubagus Jodi itu di atas kecepatan 80 km/jam dan hampir 155 km/jam itu gimana Pak? Ya, saya sudah menduga. Sebenarnya saya sudah menduga dari awal. Begitu kejadian itu saya sudah menduga. Karena anak saya tidur. Jadi kalau anak saya tidur dengan supirnya yang masih muda, saya yakin dia akan mencoba lari sekencangnya. Itu sudah dugaan saya. Kalau anak saya waktu itu tidak ketiduran, dia tidak akan membiarkan untuk membawa seperti itu. Saya sudah menduga. Memang saya kerugian besar dari atas kelalaian dia, atas ketidakperhitungan dia bawa mobil ya. Namun apa boleh buat? Itu sudah sih. Dan juga dia juga penyidik juga ngomong itu
dia sedang main HP itu gimana? Ya, semuanya itu semuanya sudah dalam kepala saya sebenarnya. Sudah dalam kepala saya. Cuman saya ngomong nggak berani karena bukti nggak ada. Tapi kalau sekarang ternyata penyelidikan mengarah ke situ, saya yakin anak saya ini yang namanya si Febri ini sangat hati-hati dengan sesuatu yang akan menimpa dia. Dia sangat hati-hati. Berarti saat kejadian itu almarhum dan almarhumah itu sedang tertidur loh. Dan juga maka kesedihan ini sangat sangat terbawa arus kami dalam kesedihan karena saya tahu bahwa kejadian ini andai kata anak saya bangun tidak bakal terjadi seperti itu. Tapi karena anak saya ketiduran, sopir bersekunder. Dan yang lebih mengejutkan lagi Pak Haji, setelah saya baca-baca juga penyidik juga ngomong ada 2 kali tumbukan atau tubrukan gitu Pak Haji. Tapi itu pengeremannya hanya normal, tidak pengereman yang langsung mendadak yang langsung ngerem total. Gimana Pak Haji? Cuman 20% dan 50% saat kejadian kedua dan ketiga itu ada 2 kali tabrakan itu gimana Pak? Ya, sebenarnya waktu itu ya atau kapan ya udah ngomong sebenarnya si Panes sudah ngomong. Kalau nggak salah saya yang menyampaikan ada yang menyampaikan ke saya bahwa si Gala hampir kejedot. Hati-hati bawa mobil, si Jordi kata si Panes kalau saya nggak salah. Namun lepas dari itu mereka mungkin ketiduran entahlah ala. Tapi saya yakin mereka memang. Gimana Pak? Ya boleh dibilang seperti itu, tapi kami redam. Awalnya saya mencak-mencak loh. Awalnya saya marah. Ini kejadian apa? Ini yang sopir. Saya sebenarnya begitu. Namun bagaimanapun saya marahnya, bagaimanapun saya kesalnya, itu semuanya sudah terjadi. Saya hanya menyesali satu. Siapa yang saya sesali? Biasanya anak saya kalau ada orang yang kerja sama dia, kalau ketemu sama saya, itu selalu saya interogasi biasanya. Saya tanya biasanya. Cuman si Jordi ini datang ke rumah beberapa kali. Saya nggak pernah nanya, kamu udah bawa mobil berapa lama, kamu anak mana, umur kamu berapa. Kenapa saya kelalaian di situ? Biasanya seseorang yang bekerja sama anak saya datang ke rumah, umpamanya mobil atau perlu apa yang dijemput ke rumah, saya selalu tanya, kamu siapa? Saya kerja sama abang tadi. Kerja apa? Seperti itu. Udah berpengalaman kamu? Udah apa kamu? Selalu saya biasanya nanya. Tapi namun saya Mas Jordi ini, saya nggak pernah nanya. Itu yang saya sesali sampai sekarang. Biasanya kalau setelah saya tanya seseorang itu, tolong ya, hati-hati. Tolong ya, kamu jaga anak saya, cucu saya, menantu saya. Tolong ya. Biasanya saya seperti itu. Tapi yang namanya Jordi ini entah kenapa saya nggak pernah. Beberapa kali dia jemput mobil pulang ke rumah karena waktu itu almarhum perlu mobil 2, dia punya mobil 1. Saya lepaskan kepada dia. Saya nggak pernah nanya, cuman dia bilang Pak, si Febri udah nyuruh bapak nyuruh nyebut mobil. Ya udah, saya telepon anak saya. Kamu nyuruh minjem mobil? Ya. Itu aja, nggak pernah saya nanya. Penyesalan Pak Haji sempat cerita ke Bu Haji kalau aduh, gimana respon dari saya cerita. Ya saya cerita, udah berapa kali saya cerita. Ya mau apa? Mau saya apain lagi diri saya? Udah terjadi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.